Salam, selamat pagi bagi rumah atau di mana saja. Mari kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian pada pagi hari ini. Baik di rumah atau di mana saja, Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Biar apapun yang kita hadapi, senantiasa meninggikan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama nyanyikan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin, amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja.
kasih Tuhan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat luar biasa. Tuhan begitu baik bagi kami pada pagi hari ini, Tuhan yang begitu cerah, memberikan kesempatan kami untuk kami bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan. Biarpun dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa beserta kami, mengurapi kami, layakkan kami ya Tuhan. Baik yang ada di gerejamu, baik yang ada di rumah, di mana saja anak-anakmu Tuhan, berkati Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu. Tuhan senantiasa beserta dan bertata dalam kehidupan kami, menjamah kami semuanya, dan terlebih indah bersama Engkau ya Tuhan. Haleluya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini yang begitu luar biasa, kita bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita sudah meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan menyanyikan dan bersorak-sorai, Tuhanku Maha Besar. Haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory. Amin, amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yes, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Tuhanku Maha Besar, bersama-sama dengan pujian sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Amin, amin. Glory. Amin, amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin, amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, amin, amin. Amin. Glory. Amin. Luar biasa Tuhan kita, Yesus nama di atas segala nama. Glory, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Bela pujian mengatakan pada kita semuanya,
kita katakan Tuhanku luar biasa. Haleluya, sudah mati. Haleluya. Amin. Berkuasa di surga. Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia ternama Yesus saja segalanya. Tuhan Allah kita. Amin. Katakan haleluya. Betapa hebat, betapa kuat Tuhan kita. Haleluya. Dengan khusyuk sungguhan hati kita. Ibu Bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segalanya. Tuhan Allah kita. Amin. Glory, haleluya. Betapa hebat, betapa kuasanya Tuhan Yesus. Juru selamat kita. Haleluya. Perbuatannya yang ajaib menyertai kita, menggama kita. Haleluya, katakan betapa hebat Tuhan kita. Amin, amin. Betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segalanya. Haleluya, betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin, amin. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segalanya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Itulah Tuhan kita. Allah satu-satunya juru selamat kita. Yesus Kristus yang sudah bertahta di surga untuk menyediakan tempat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada pagi hari ini yang begitu luar biasa, Tuhan memberikan yang terbaik. Hari-hari kita selalu dilindungi beserta kita, yaitu Tuhan kita, Roh Kudusnya menyertai kita. Hari-hari ku lalui, haleluya, glory, amin. Glory. Amin, amin, haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan percobaan kan ku hadapi
itu beserta kita. Hanya hari-hari kita lah lebih bersama Yesus. Marilah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dimanapun firman Tuhan berikan kekuatan dan tumbuh dalam hati kita, menguatkan iman kita menghadapi semuanya, segala pencobaan, segala apapun beserta Tuhan. Tuhan akan memberikan yang luar biasa. Haleluya. Ku rindu sabdamu Tuhan, ku rindu firman-Mu. Biarlah hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kekuatan yang luar biasa memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Di nama Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Jemaat GPPS dimanapun kita berada. Saya percaya Bapak Ibu dan saya tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Hari ini kita bersyukur bisa bersekutu ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur selalu untuk kebaikan-Mu Tuhan, sungguh nyata bagi kami. Untuk waktu ini Tuhan, kami dapat bersekutu dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, melalui hamba-Mu ini, firman-Mu dapat disampaikan kepada jemaat GPPS dimanapun mereka berada ya Tuhan. Roh Kudus bekerja
beri mereka pengertian ya Tuhan akan firman-Mu, sehingga mereka menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Waktu kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Lama tidak berjumpa. Walaupun kita tidak berjumpa, Tuhan Yesus tetap melindungi kita ya. Roh Kudus itu pasti ada bagi kita. Bersyukur Bapak Ibu, sepekan ini kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya tentunya kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada makna yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita bangga ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus naik ke sorga bukan berarti Ia meninggalkan kita, tetapi Ia mengutuskan pribadi Roh Kudus yang selalu menolong kita senantiasa sampai akhir zaman ya. Dan Yesus juga naik, Ia menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya ya. Itu yang merupakan suatu kebanggaan bagi kita ya, orang-orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita ditebus dari dosa, kita diselamatkan dari dosa kita yang harusnya kita mati ya oleh dosa ini. Kita diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Tentu ada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ya, yaitu melakukan perbuatan baik, menyatakan kasih Allah ya. Di Efesus 2 ayat 10 saya bacakan, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya lama Ia mau supaya kita hidup di dalamnya ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan kita diciptakan baru, tujuannya untuk melakukan perbuatan baik, sehingga kita hidup di dalamnya Bapak Ibu. Hidup dalam perbuatan baik ini ya Bapak Ibu. Itulah tujuan mengapa kita ditebus oleh Allah ya, menjadi terang bagi dunia ini. Di tengah dunia ini kita bisa menyatakan kasih Allah. Itulah mengapa saya dan Bapak Ibu telah dipilih Tuhan, diselamatkan dengan darah yang berharga, yaitu darah Yesus sendiri ya. Dan kita bisa melakukan perbuatan baik Bapak Ibu itu tentunya oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus ketika kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik ya. Di 1 Korintus 5 ayat 18, mari kita baca Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin ya Bapak Ibu. Kita percaya ketika kita melakukan perbuatan baik, kita akan mendapatkan upah ya Bapak Ibu. Kita melakukan perbuatan baik bukan berarti ini merupakan usaha kita untuk mendapatkan keselamatan, tetapi perbuatan baik ini merupakan wujud sukacita karena kita telah diselamatkan ya Bapak Ibu. Dan semuanya itu tentu bukan sia-sia. Ada upah, ada ganjaran nanti yang kita terima di surga ya Bapak Ibu. Itu yang membuat kita harus mengucap syukur ya. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 6 ya Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama. Saya mengambil satu tema, yaitu penuh dengan roh. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 6. Kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam berbahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri ya Bapak Ibu. Di Kisah Rasul 2 ayat 1 ini mengatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta itu hari 50 setelah kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Di pasal 2 ayat 4 berkata,
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ini ya Bapak Ibu, maka penuhlah orang-orang percaya itu dengan Roh Kudus ya. Kita tahu orang-orang percaya itu sudah menerima Roh Kudus ya. Kita sebagai orang percaya pasti sudah menerima Roh Kudus, tapi belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus ya Bapak Ibu. Di dalam Efesus 5 ayat 18, mari kita baca ya Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini ya suatu perintah bagi kita orang-orang percaya, agar kita penuh dengan roh Bapak Ibu. Himbauan kepada kita supaya kita ini, hendaklah kita tuh penuh dengan roh, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Orang percaya, kita orang percaya sudah menerima Roh Kudus. Itu di dalam Efesus 1 ayat 13 ya, saya bacakan ya Bapak Ibu, Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, yang di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, orang-orang percaya tentunya sudah dimateraikan oleh Roh Kudus ya. Saya dan Bapak Ibu ketika percaya kepada Tuhan, kita dimateraikan oleh Roh Kudus, bukti bahwa kita adalah milik Allah ya. Itu merupakan harus kita banggakan ya, itu suatu kebanggaan bagi kita orang-orang percaya ya Bapak Ibu. Mari kita perhatikan kembali di Efesus 5 ayat 18 ya Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, di sini Rasul Paulus memberi dua perbandingan Bapak Ibu. Hendaklah kamu penuh dengan roh, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kalau kita tahu ya Bapak Ibu, mabuk oleh anggur, saya pernah mengalami mabuk. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mengalami mabuk ya, bisa pernah ya melihat orang-orang mabuk ya. Ketika seorang yang mabuk, tingkah lakunya, pikirannya sudah dikuasai oleh minuman keras tersebut. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, keinginan, hawa nafsu, mungkin emosional itu tidak bisa terkendalikan ya. Tetapi berbeda ya dengan penuh dengan roh ya. Kalau kita tahu apa sih yang namanya kehendak roh, hasil dari buah roh, yaitu damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dan sebagainya Bapak Ibu. Itulah kehendak roh. Rasul Paulus membuat dua perbandingan antara mabuk oleh anggur dan penuh dengan roh ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang tidak baik itu berasal dari keinginan kita ya. Dosa kita itu berasal dari keinginan hati kita. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh roh, dipenuhi oleh roh ini berkata tentang segala aspek kehidupan kita Bapak Ibu. Pikiran kita, keinginan kita, perkataan kita maupun perbuatan kita, sepenuhnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga perbuatan yang tidak baik itu tidak dapat kita lakukan Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Saya mengambil beberapa poin. Mari kita buka di dalam Efesus 5:18 sampai yang ke-21. Saya ulangi, Efesus 5:18 sampai 21. Saya bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus Bapak Ibu. Kita perhatikan di pasal 5 ayat yang ke-19. Saya mengambil satu poin, yaitu suka memuji-muji Tuhan. Di situ berkata tentang kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bapak Ibu. Inilah tanda, salah satu tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Keadaan apapun dia bersuka cita memuji Roh Kudus, memuji kebaikan Tuhan dalam hidupnya ya. Ini ya yang harus kita teladani ya Bapak Ibu. Tujuan kita dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu agar kita selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu merupakan suatu kesenangan bagi Tuhan, persembahan yang harum bagi Tuhan Bapak Ibu. Mari kita penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu di rumah melihat orang yang suka memuji-muji Tuhan, itulah tanda bahwa orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Yang kedua, saya mengambil poin di dalam Efesus 5 tadi ya, Efesus 5 ayat yang ke-20.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita ya. Ini merupakan salah satu juga tanda ya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ia selalu mengucap syukur ya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang selalu mengucap syukur ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Keadaan yang tidak baik pun kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Mengucap syukur juga itu suatu perintah bagi kita ya dari Allah di dalam Efesus 5 ayat 20 ya. Saya bacakan bagi kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ini ya Bapak Ibu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Seringkali ya Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan ya, mungkin kita bisa mengucap syukur dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam kita mengalami keadaan ya, kita dipromosikan mungkin dipromosi dalam pekerjaan kita lulus dari SMA, mungkin lulus dari universitas kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Tapi bagaimana ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu? Apakah kita bisa mengucap syukur? Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun ya. Tentunya kita harus mengucap syukur ya. Ini merupakan satu tanda Bapak Ibu, satu tanda orang yang penuh oleh Roh Kudus. Nah, inilah tujuan kita mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus, supaya kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun ya. Ilustrasinya Bapak Ibu, semua orang di dunia ini tidak ada ya yang menginginkan suatu musibah, tidak ada seseorang yang menginginkan suatu penyakit, mungkin sakit penyakit, pengalaman yang membuat kita sedih ya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan itu Bapak Ibu. Tetapi namanya masalah yang diizinkan Tuhan kita hadapi, itulah yang harus kita mengucap syukur Bapak Ibu. Kita orang-orang percaya, kita sebagai orang percaya yakin bahwa apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja ya dalam segala sesuatu. Itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Bapak Ibu. Inilah mengapa kita harus mengucap syukur ya. Ilustrasinya mungkin seorang yang pernah mengalami musibah kebakaran, ya hartanya ludes dibakar oleh api Bapak Ibu, tetapi ada sesuatu yang bisa membuat ia mengucap syukur bahwa ia bisa selamat, ia diberi waktu kesempatan untuk menyatakan kasih Allah ya Bapak Ibu. Mungkin dari keadaan yang dia alaminya dia bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik dalam keadaan apapun. Dia tetap menjaga, melindungi ya anak-anak, mungkin keluarga kita dimanapun kita berada. Jadi kita mengucap syukur Bapak Ibu bukan berarti apa yang ada pada kita, tetapi kita mengucap syukur karena Yesus, kita memiliki Yesus. Kita memiliki Roh Kudus yang selalu menolong, yang memampukan kita untuk mengucap syukur. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu untuk mengucap syukur. Mari kita andalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita membiarkan Roh Kudus menguasai pikiran kita, kehendak, keinginan kita. Tentunya kita pasti bisa Bapak Ibu, bisa mengucap syukur ya. Ini merupakan tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu Bapak Ibu ketika ia menghadapi masalah, pasti ia merespon sesuatu itu dengan berbeda Bapak Ibu. Mungkin orang dunia merespon masalah dengan marah kepada Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Tuhan Allah kita tidak adil, tetapi orang percaya ketika kita mengalami musibah yang tidak baik, ketika kita mengalami sesuatu yang baik, kita bisa mengucap syukur. Ya Bapak Ibu, yang poinnya selanjutnya yaitu saya mengambil di dalam Efesus 5 ayat yang ke-21 ya Bapak Ibu. Saya ulangi Efesus 5 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus ya Bapak Ibu. Bahkan Rasul Paulus berkata merendahkan diri terhadap yang lain bukan berarti Bapak Ibu Rasul Paulus menganggap dirinya lebih baik dari orang lain ya Bapak Ibu. Ini merupakan suatu himbauan bagi setiap orang harus merendahkan diri ya. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ketika semua orang di dunia ini bisa merendahkan diri, tentunya tidak ada yang namanya kekacauan, keributan ya. Kita tahu bahwa tidak rendah diri itu merupakan sama dengan egois ya Bapak Ibu. Egois ketika seorang yang mempertahankan egoisnya, pastinya ada kekacauan. Sama halnya dalam rumah tangga Bapak Ibu. Di dalam rumah tangga ketika tidak ada kerendahan hati terhadap suami kepada istri kepada suami, bahkan orang tua kepada anak-anak ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada gambaran sikap rendah hati, tentunya akan ada keributan Bapak Ibu ya, akan ada kekacauan dalam rumah tangga tersebut ya.
Di ayat yang ke-22 ini Bapak Ibu gambaran bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami ya. Kita melihat ya. Ayat 22 saya bacakan ya Bapak Ibu. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti tunduk kepada Allah. Nah, ini merupakan suatu perintah bagi seorang istri, bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami ya. Sama halnya dalam keadaan seperti keadaan sekarang nih Bapak Ibu, mungkin ada himbauan kepada kita untuk tidak jalan-jalan dulu ya, harus stay di rumah. Itu ini merupakan sikap bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat yang tunduk akan otoritas pemerintah, tunduk kepada otoritas Allah. Kita harus taat kepada pemerintah Bapak Ibu. Sini kita bisa belajar bagaimana kita harus sikap merendahkan hati kita ya. Ini adalah salah satu mengapa kita orang percaya harus penuh dengan roh Bapak Ibu. Supaya kita memiliki ketundukan hati Bapak Ibu. Memiliki kerendahan hati terhadap orang lain, terhadap sesama kita ya. Dalam keluarga kita pun sama seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam keluarga, saya mengambil satu contoh seperti di ayat Efesus 5 ini ya. Efesus 5 ini dalam satu keluarga, ketika seorang istri bisa tunduk kepada suami Bapak Ibu, ketika sang istri memiliki kerendahan hati, memiliki penuh dengan roh, sikap penuh dengan roh Bapak Ibu. Yang pasti ya, ayat yang ke-25 ini merupakan akibat dari kerendahan hati. Seorang suami akan mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi umatnya Bapak Ibu. Ini merupakan gambaran kita sebagai umat-umat Tuhan ya, umat Tuhan ya, gerejanya Tuhan. Kita adalah tubuhnya Kristus. Kita berbeda-beda Bapak Ibu, bukan berarti perbedaan itu membuat kita saling mempertahankan egois kita, mempertahankan kepentingan kita Bapak Ibu. Tetapi dengan perbedaan kita bisa saling merendahkan diri. Kita bisa saling menolong, bisa menopang Bapak Ibu dengan kelebihan apa yang ada pada kita ya Bapak Ibu. Ini merupakan suatu gambaran ya. Ketika dalam keluarga, semuanya rendah hati. Tidak akan saya percaya ya, tidak akan ada perceraian. Tidak ada akan yang namanya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada namanya kecocokan antara anak kepada orang tua. Tidak ada namanya anak durhaka ya Bapak Ibu. Ini merupakan perintah bagi kita orang percaya mengapa kita harus penuh dengan roh ya. Yang pertama tadi ya selalu memuji Tuhan. Yang kedua tadi mengucap syukur senantiasa dalam keadaan apapun. Yang ketiga ini Bapak Ibu, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan bisa rendah hati ya. Kalau kita ngomong tentang rendah hati, itu tidak mudah Bapak Ibu. Dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan juga Bapak Ibu, di kehidupan sehari-hari saya di berasrama, tentunya perlu namanya kerendahan hati Bapak Ibu. Ketika saya memiliki kepentingan tersendiri, bahkan orang memiliki kepentingan sendiri, bagaimana cara kita merendahkan hati kita supaya kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menolong orang lain dengan keberadaan kita Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pelajari. Kita harus penuh dengan roh. Keinginan kita, kehendak kita itu dipimpin oleh roh ya Bapak Ibu, bukan kita lagi yang dipimpin oleh maunya kita, bukan maunya kita, tapi Yesuslah sebagai pusat, Roh Kuduslah sebagai pusat kehendak kita, keinginan hati kita Bapak Ibu. Inilah mengapa seseorang ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita dimateraikan oleh Roh Kudus, kita adalah milik Allah. Kita tidak punya hak lagi Bapak Ibu untuk mempergunakan hidup kita seenak-enaknya. Mungkin kita sekarang mempertahankan egoisnya kita. Saya memang adanya begini, emosional. Bagaimana kita mempertahankan perilaku kita yang tidak baik ya. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita orang-orang percaya harus bersikap rendah hati ya, rendah hati kepada orang lain, kepada sesama kita. Paling penting kepada Allah kita ya Bapak Ibu. Di ayat Efesus 5 ayat 15 ini ya Bapak Ibu, kalau saya mengambil kesimpulan bahwa mabuk oleh anggur itu ya merupakan suatu gambaran dosa yang mengikat kita Bapak Ibu, yang menguasai hidup kita. Mari kita introspeksi diri kita, refleksikan hidup kita, apakah dosa yang membuat kita, yang menguasai diri kita sampai saat ini Bapak Ibu. Mungkin kesibukan pekerjaan kita yang membuat kita jauh dari keluarga kita, membuat kita jauh dari Allah kita. Mari kita gunakan waktu ini Bapak Ibu. Kita bisa bersekutu bersama Tuhan, hendaklah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sukacita, damai sejahtera itu ada dalam hidup kita Bapak Ibu.
sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu benar-benar berasal dari Allah ya. Dan gambaran dosa yang menguasai kita, mabuk oleh anggur ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekarang dalam keadaan situasi yang susah untuk dikuasai Bapak Ibu, keadaan Bapak Ibu tidak baik, kita susah mengucap syukur Bapak Ibu. Mari kita andalkan Roh Kudus. Kita sudah mempunyai Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya sudah menerima Roh Kudus. Mari kita menyerahkan segala keinginan kehendak kita. Memang tidak mudah, tapi saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus itu penolong. Ia yang memberikan ke kita kekuatan untuk melakukan perbuatan baik Bapak Ibu, untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini ya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Semoga Roh Kudus selalu memenuhi kita ya, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita ya. Saya percaya kita akan dimampukan oleh Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan ini menjadi rema bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami agar keinginan kehendak kami sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Kami berserah Tuhan, mampukan kami melakukan perbuatan baik ya Tuhan, sesuai dengan ingin-Mu. Jadikan kami anak-Mu yang taat, anak-Mu yang dapat menyatakan kasih bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan, bahwa besok hari Minggu adalah minggu pertama di bulan Juni. Jadi kita akan ada perjamuan kudus, dan sekaligus kita akan mencoba live streaming. Kalau selama ini kita rekaman, biasanya kita rekaman di hari lain, kita tampilkan di hari Minggu. Untuk yang kali ini kita akan live streaming, jadi kita akan langsung hari Minggu itu kita akan langsung tampilkan seperti apa adanya. Dan kami juga mempersilahkan Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di gereja, silahkan, tetapi kami batasi hanya untuk 30 anggota jemaat. Beberapa yang masih belum bisa ke gereja juga tidak masalah, karena kita tetap akan tampilkan secara online. Dan yang kedua, yang pertama tadi, nanti anggur perjamuan suci sama rotinya juga akan kami tetap bagikan melalui petugas yang ada ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Jadi tetap kami akan bagikan. Yang kedua, yang berulang tahun sepanjang bulan Mei ini, yang pertama adalah Ibu Elizabeth Pekwilan atau Ibu Patmosari tanggal 3 Mei. Yang kedua ada adik si Vera Helen Sugito tanggal 6 Mei. Yang ketiga ada Ibu Chong Lanwa atau Ibu Lani Indrawati tanggal 14 Mei. Yang keempat Bapak Lim Chin Seng tanggal 17 Mei. Yang kelima adik Christian Jason Martono tanggal 23 Mei. Dan yang keenam Bapak Titus Suhardi Raharjo tanggal 24 Mei. Dan yang ketujuh Ibu Menu tanggal 27 Mei. Nanti kita akan sama-sama doakan untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei ini. Demikian pengumuman, kita akan akhiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga sampai selesainya, mengurapi dan berkati hamba-hamba-Mu sudah melayani pada saat pagi hari ini Tuhan, baik worship leader, singer, tim musik, petugas LCD, petugas multimedia, terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Tuhan urapi Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin hari menjadi berkat dan belum dengan hati-Mu Tuhan. Juga kami semua sedang jemaat-Mu sudah hadir, baik yang ada di rumah masing-masing melalui online ini Tuhan, maupun yang hadir di gereja. Tuhan memberkati Tuhan, apa yang menjadi pergumulan yang saat ini dihadapi Tuhan, Kau yang mengetahui, Kau yang campur tangan dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, apapun yang kami kerjakan semoga berhasil, karena Tuhan yang menyertai kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah penghiburan yang lemah kuatkan, ada masalah beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari kami tetap berserah padamu, tetap berharap padamu Tuhan, karena pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga tetap serahkan Bapak Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang baru, dan sediakan bersama kami kembali melayani tempat ini ya Bapa.
Kami juga serahkan Tuhan untuk bangsa negara kami, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, apabila akhir-akhir ini virus kembali meningkat Tuhan, tetapi biarlah pemeliharaan penyertaan-Mu Tuhan ada atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikan hikmat untuk pemerintahan yang ada di dalam setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, boleh dengan tepat Tuhan, dan juga masyarakat yang ada juga supaya boleh mematuhi setiap keputusan-keputusan, setiap arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah yang ada ya Bapa, sehingga virus COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari negara Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan berdoa untuk Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Mei ini Tuhan. Kami serahkan buat Ibu Elizabeth Pekwilan, kami serahkan buat adik si Vera Helin Sugito, kami serahkan Ibu Chong Landwa, kami serahkan Bapak Lim Chin Seng, kami serahkan adik Christian Jason Martono, kami serahkan Bapak Titus Suhardi Raharjo, kami serahkan Ibu Menu Tuhan. Bila tangan kanan Allah ada panjang umur, tangan kiri Allah ada kekayaan, kemuliaan, kehormatan, kedua belah tangan Tuhan yang menjamah Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dirindukan dalam studinya, dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangganya, semuanya boleh berhasil Tuhan. Segenap cita-cita masa depannya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang melawati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar akan akhiri ibadah kami Tuhan, dan kami akan mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan bersama dengan Tuhan menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.